Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmati iman fi Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Shallu alaihi wa sallimu tasliman katsira. Amma ba'du. Banyak ayuhal teman-teman, kawan-kawan, bapak ibu yang ada di sosmed, sosial media. Di sini kita kembali bertemu dengan Abah Thoyib yang memakai masalah kejawaan, tema Jawa, budaya Jawa. Dan insya Allah yang dulu-dulu di dalam episode yang telah lalu sebagian kecil sudah kami jelaskan, dan mungkin Anda sekalian ada yang sudah mengerti, paham, dan mungkin belum mengerti. Itu tidak jadi masalah. Yang penting mari kita belajar bersama, yakni dalam konteks sinau bareng Abah Thoyib. Oke? Saudara sekalian yang berbahagia, yang Anda ada di dunia sosial, di sini kami akan membahas menghitung kelahiran seseorang. Nah, ini penting kalau mungkin Anda mempunyai anak atau cucu, minimal sekedar tahu aja. Tapi ini tidak perlu dan tidak boleh diyakinkan. Itu namanya nanti jadinya musyrik. Hanya kita bisa mengira-ngira, mengetahui menurut pandangan para cendekiawan dahulu yang termasuk mempelajari dunia ilmu budaya Jawa. Yaitu kami akan memaparkan masalah kelahiran seseorang atau anak atau siapapun, yaitu kelahiran hari Kamis Kliwon, betul? Benar, Kamis Kliwon. Ambil dari hari kelahiran untuk contoh Kamis Kliwon. Kalau kita hitung sejak waktu saya memberikan pelajaran di dalam episode yang lalu, itu telah kita bahas makna atau isi atau nilai atau suketan itu hari Kamis itu ada 8. Paham? Ini kira-kira episode yang telah lalu. Kemudian Kliwon itu juga ada 8. Nah, untuk menggandengkan bila mana ada seseorang atau anak lahir di dalam hari Kamis Kliwon, itu menurut cendekiawan pujangga dulu ada yang bukannya meramal, menghitung. Kalau meramal itu tidak boleh aslinya, karena itu nanti menimbulkan sugesti, dan sugesti itu kalau kita yakini akan mendatangkan kemusyrikan, tidak percaya dengan adanya Allah, kemudian hari-hari yang telah diciptakan Allah, hari kelahiran yang waktu lahirnya anak tersebut sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hanya menghitung aja, dan hitungan ini menurut yang para ahli dulu itu akan berkaitan dengan wataknya, kemudian rezekinya, kemudian pangupo jiwa atau ikhtiar. Itu hanya 3, tapi ada satu lagi yang kiranya tidak perlu kita bahas. Jadi ini jumlahnya ada 16. Untuk mencari watak seseorang itu hitungannya ada yang mungkin sama, ada yang tidak sama. Umpamanya kalau mencari watak itu hitungannya dari sarmo, sarpo, rojo, paham ya? Sarmo, sarpo, rojo, kukilo, mino. Apa artinya? Artinya sarmo itu termasuk binatang, hayawan. Yang ini diambil yang binatang termasuk rajanya binatang. Itu sarmo istilahnya.
orang sekarang itu termasuk lion atau singa, macan dan lain sebagainya. Namun sarmo itu ada macan yang galak, ada macan yang bisa dipelihara, dan ada macan yang tidak galak, termasuk macan rembah. Nah itu. Kemudian sarpo itu sebangsa dengan ular. Ular itu begitu juga. Ada ular yang galak, kobra misalnya, ada ular yang patuh, ular sowo, ada ular yang sangat tidak digemari orang, dan itu apa istilahnya tuh pendu atau dungu sekali, umpamanya ular lariangon, itu hanya istilah aja. Kemudian hitungan yang ketiga itu ada raja, sang rojo. Rojo itu rakena wala-wali sabdone rojo siji kudu dadi. Namun raja itu ada raja yang bengis, ada raja yang sopan, ada raja yang loman, ada raja yang rakyat. Nah ini, jadi perbedaan itu kita harus mengerti. Ini hanya globalnya. Kalau dijabarkan itu banyak sekali. Kemudian jatuh yang nomor 4 itu adalah kukilo. Pemanukan, kan ada salah seorang ahli manukane anakmu iki, yang biasanya gitu. Nah, pemanukan ini termasuk kukilo itu ada kukilo, umpama jalak, doro, perkutut, emprit, sing dase putih niku nggih wonten. Nah, ini macam-macam dari perbuatan manuk itu amaliannya tidak sama. Enek sing galak ganas, pemakan memangsa dengan daging, ada yang senang dengan makanan biasa, beras dan lain sebagainya. Kemudian yang 5 itu mina. Mino itu termasuk golongan ikan. Ikan itu ada yang ikan laut, itu macamnya banyak, ada yang ikan darat, itu juga macamnya banyak. Tapi ada ikan itu yang bisa hidup pakai di darat dan bisa hidup di laut atau di air. Cuman yang di sini dikategorikan mina itu kebanyakan hidupnya di alam air atau di alam segoro atau di air tawar dan lain sebagainya. Ini tidak menjadi permasalahan kita sekalian, cuma kita mengerti dari wataknya itu terdiri dari 5 tersebut: sarmo, sarpo, rojo, kukilo, mino. Ini kalau kita bahas satu persatu nanti tidak cukup kontennya, ini terlalu panjang. Kemudian kita lanjutkan masalah rezeki. Rezeki seseorang yang telah lahir itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilahnya orang-orang dulu itu mengatakan rezeki jodoh mati itu sudah tergantung dengan Allah. Tapi kita mempunyai prediksi. Nah, prediksi itu belum tentu kalau jadi dan belum tentu tidak jadi. Hanya prediksi. Prediksi rezeki itu ya ada hitungannya. Termasuk umpamanya hitungannya modal yang pakai guru, sandang, pangan, papan, kemudian gawean. Nah, kalau tadi yang 16 ini kita hitung 55, jatuhnya 55 kan habis tinggal 1, yaitu di sarmo. Nah, wataknya itu watak sarmo. Tapi jangan salah sangka dulu, sarmo itu beberapa jenis hewan yang termasuk hewan sarmo itu. Termasuk macan yang galak ada, macan yang dipelihara itu kan tidak galak, kemudian macan rembah itu juga tidak galak. Jadi istilahnya wataknya seperti sarmo. Paham? Yang lahirnya hari Kamis Kliwon. Tolong ini sangat dimengerti, harus agak dimengerti, dan ini sebagai prediksi aja. Jangan sampai diimani, nanti jadinya kita akan musyrik. Nah, kemudian masalah mengambil rezekinya juga hitungannya 5, yaitu melalui guru, sandang, pangan, papan, gawean. Nah, jatuhnya kalau 16 dibagi 5 ada 5, 3, 15 lebihnya 1, jadi jatuhnya lahir atau guru. Nah, ini yang tadi yang ini sarmo itu adalah watak. Kemudian yang jatuhnya 5 tadi guru, atau orang mengatakan guru, ada yang memakai
hitungan lahir juga ada, itu loh. Jadi ya sama sebetulnya maksudnya, cuma caranya lain. Ini masalah rezekinya si anak. Jadi kalau diibaratkan guru itu kan bisa memberikan sesuatu kepada anak-anaknya atau anak didiknya. Ini insya Allah kalau lahirnya di dalam kemiskinan itu bisa mencetuskan sesuatu, bisa memberikan sesuatu walaupun bukan harta, tapi berupa ilmiah, pendidikan, pengeterapan daripada ilmu yang dia punyai kepada masyarakat khalayak ramai, sangat berguna dan sangat berjasa. Ini masalah rezekinya. Jadi dengan rezeki itu dia akan mulai nanti dewasanya menggelosir atau menggeluti apa keahlian daripada anak tersebut. Insya Allah ya ini prediksi, mungkin umpama jauh ya nggak apa-apa, kalau pas alhamdulillah, kalau nggak pas juga tidak bermasalah. Kemudian pangupaya jiwa utawi ikhtiar. Pangupaya ikhtiar ini juga sangat penting, ikhtiar itu, karena nanti menentukan bagaimana mereka itu akan mencari rezekinya. Ikhtiar untuk mencukupi keluarganya, bagaimana dia ikhtiar untuk menjadi orang yang bisa bermanfaat di dalam lingkungan, terutama anak istri dan keluarga besar atau keluarga terdekat atau yang jauh, yang bangit dan yang qorib, kan begitu. Jadi hitungannya Pangonjowo itu ada 7, termasuk Segoro Ngawiseso, Sumur Kinobo, kemudian Tunggak Semi, Sadrio Ngawibowo, Sadrio Kewirangan, Bumi Penetak, Lebu Katutan Angin. Kalau dibagi 7 itu mendapat 2 kali 14, lebihnya kan 2. Jadi jatuhnya apa? Termasuk Segoro Ngawiso, kemudian Segoro Ngawiseso, kemudian Sumur Sinobo. Jadi rezekinya tergantung nanti, ibaratnya seorang itu umpama tidak menjadi tokoh masyarakat atau paduron, itu kan selalu dikunjungi oleh orang. Artinya kalau dia jadi apa ya, dukun itu banyak yang mengunjunginya. Kemudian kalau dia itu usaha sesuatu juga banyak yang mengunjunginya, umpama buka toko juga banyak yang mengunjunginya. Kemudian juga konten juga banyak yang melihat atau yang mendengarkannya. Insya Allah ini walaupun tidak pas tapi ada kemiripan. Jadi jatuhnya itu Segoro Ngawiseso, Sumur Kinobo gitu. Namun para saudara sekalian yang ada di sosmed, ini merupakan istilahnya itu paparan, hanya prediksi dari orang-orang yang terdahulu yang saya mengerti. Mungkin lain daripada Abatoy, banyak versi versinya lain-lain juga. Namun kalau dihitung itu pasnya ya akan ada kemiripan dan ada kesamaan. Namun karena saya tahunya masalah ini, memakai teori yang ini, ya mohon dimaklumi. Mungkin Anda sekalian kalau mungkin mempunyai anak kelahiran yang Kemis Kliwon, Pak insya Allah Allah akan mengabulkan wataknya, mempunyai watak yang sarmo berupa macan. Macan itu ada yang galak dan ada yang Cina, kan gitu. Tapi bukannya ngeden-ngeden menakuti, tidak. Itu hanya suatu pelampiasan dari jati dirinya anak tersebut. Kemudian masalah rezeki itu jatuhnya di guru atau kelahiran. Dia itu mempunyai prakarsa untuk mencetuskan sesuatu, ilmunya berguna bagi nusa bangsa, khususnya miniatur lingkungan masing-masing. Kemudian masalah pangupo jiwa atau golek ikhtiar, golek sandang pangan, itu jatuhnya di Sumur Sinobo. Artinya kalau dia nanti sudah mandiri, sudah memasuki jenjang yang sudah mungkin dia itu sudah ini agak dewasa atau agak tua,
itu akan akan menjadi bapak yang disobo oleh orang-orang, termasuk merdukun, itu baik. Umpama dia itu membuka usaha toko, itu jatuhnya juga baik karena selalu disobo oleh masyarakat. Umpama membuat video untuk konten juga baik karena mungkin insya Allah banyak yang ngepen, dan di dunia sosmed itu mungkin banyak yang menggandrungi dari video-video yang diupload lewat konten-konten yang indah dan baik. Mungkin demikian sebagai nukilan dari Abah Thoyib. Mudah-mudahan ilmu yang sekedar ini bisa bermanfaat, bisa berguna kepada saudara-saudara khususnya yang ada di sosmed. Dan jangan lupa tolong komentar di dalam apa yang mungkin Anda menjadi unek-unek atau kesan atau saran atau kritik, tolong ditulis dalam kolom komentar. Saya selalu menerima dan insya Allah saya resapi, dan mungkin kalau ada pertanyaan akan saya jawab seperti pertanyaan dari Mbak Nur Jana tadi yang dari Palembang. Kemudian juga jangan lupa tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru saya di episode yang akan datang. Demikian, bila mana ada kekurangan, kekhilafan, saya menyampaikan, mudah-mudahan Anda sekalian bisa memberikan maaf dan bisa mendatangkan keunikan sendiri dan bisa berguna. Dan kami akhiri, nun wa qalami wa masturun wa bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.